Oke, di sini teman-teman diminta untuk membuat kurva MSI. Kurva MSI itu adalah kurva Y terhadap X, yakni kadar air basis kering dalam persen terhadap AW. AW itu aktivitas air, mungkin teman-teman udah belajar ya di kimia pangan. Nah, di sini kenapa kurva ini bisa kepake untuk mengukur umur simpan? Kan dari kemarin kayak teman-teman dapat nih, ini kurva MSI bisa buat mengukur shelf life nih. Tapi di mana parameter waktunya? Di sini perasaan nggak ada parameter waktu, nggak ada variabel waktu. Nah, mencari waktunya itu ada rumusnya sendiri teman-teman, yang mana teman-teman belum pelajari. Itu nggak bakal kasih tahu juga di sini. Tapi intinya teman-teman di sini laprak ini nggak menentukan umur simpan apapun, hanya membuat kurva MSI-nya. Nah, kurva MSI ini dibuatnya gimana, Kak? Kurva MSI ini dibuat dengan merekayasa bahan pangan pada RH tertentu. Teman-teman udah belajar kali ya, bukan belajar kali ya. Teman-teman udah belajar pasti ya di kimia pangan atau di DKBP, aku kurang tahu kayak di kimia pangan ya, bahwa pangan itu akan menyesuaikan dengan RH-nya. Misalnya AW pangan lebih tepatnya. AW pangan akan menyesuaikan dengan RH lingkungan. Misalnya ada pangan yang AW-nya 0,5. Saat dia masuk ke chamber yang 40% RH-nya, dia akan berusaha menyesuaikan sehingga AW-nya mungkin ada di sekitar 0,4. Kalau misalnya dimasukin ke chamber ini, dia akan berusaha menjadi 0,3. Kalau misalnya dimasukin ke chamber ini, nanti akan berusaha untuk menjadi 0,6. Tapi ini secara teoritis aja. Apa sih? Pokoknya ini secara teoritis aja. Pada kenyataannya si 0,5 ini gak bisa tepat pas banget jadi 0,6. Bisa jadi dia jadi 0,589. Bisa jadi bahkan dia jadi 0,7 gitu. Karena ya ada banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi juga ya teman-teman. Nah, maka dari itu di sini teman-teman membuat grafiknya bukan terhadap RH garam, tapi terhadap AW sampel, karena setiap sampel punya karakteristik masing-masing dan juga kondisi kemarin ini belum tentu sepenuhnya jenuh garam, jadi titik akhir sampel itu belum tentu sama dengan RH garam gitu. Kemarin ini yang yang mungkin teman-teman kebayang kan harusnya AW sama dengan RH, Kak, kenapa nggak RH aja? Karena tadi aku bilang sebenarnya ada banyak faktor pengaruh yang bisa jadi menyebabkan AW ini sendiri tidak sama persis sama dengan RH. Maka dari itu grafiknya dibuat kadar air terhadap AW bukan terhadap RH. Terus gimana, Kak, cara bikin grafiknya? Grafiknya itu bukan grafik ya, kurvanya itu dibuat dengan jumlah garis sebanyak jumlah sampel yang teman-teman uji. Di sini kan teman-teman ada 4 sampel ya. Ada dodol, ada biskuit, ada kentang, ada juga roti kering ya. Nah, berarti teman-teman akan punya 4 garis. Nah, 4 garis ini teman-teman bedakan dengan simbol-simbol yang berbeda. Misalnya untuk dodol garis segitiga, untuk biskuit garis bintang, untuk kentang misalnya garis kotak, untuk roti garis lingkaran misalnya gitu. Nah, terus udah sih sebenarnya itu aja. Jadi nanti teman-teman kan bakal punya data AW. Ini aku asal nembak ya karena teman-teman belum lengkap, aku lihat di sheetnya. Bakal punya data AW dan punya data kadar air. Nanti teman-teman bikin plot AW terhadap kadar air terhadap AW. Misalnya ini untuk dodol nih, aku bikin ceritanya dodol di AW 0,45, anggaplah ini 0,445, dia kadar airnya 10%. Oh, titiknya di sini dodol nih, lambangnya pas segitiga. Oke, misalnya di sini. Terus ini misalnya 10%. Terus ini misalnya 20%. Oh, berarti titik selanjutnya di sini. Nah, oke. Terus nanti kalau bikin pakai Excel kan langsung bisa dibentuk ya garisnya ya teman-teman. Jadi nanti bakal punya total 4 titik untuk masing-masing sampel dengan 4 garis yang mewakilkan setiap sampel gitu teman-teman. Nanti dari sini teman-teman bisa lihat mana yang lebih higroskopis, mana yang lebih tidak higroskopis. Yang lebih tinggi kurvanya dalam artian kadar airnya relatif lebih tinggi rata-ratanya, itu berarti dia lebih higroskopis. Higroskopis itu apa? Lebih punya kecenderungan menyerap air dibandingkan sampel lainnya gitu teman-teman. Semoga bisa dipengerti ya.
Kalau ada yang kurang jelas boleh tanya langsung aja lagi di grup.